Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku akan membahas tentang pembayaran pinjaman atau kredit. Nah, sebenarnya pembayaran pinjaman atau kredit itu caranya hampir sama kayak yang di video sebelumnya, yaitu tentang time value of money. Jadi kita langsung aja. Yang pertama di sini aku ada soal yaitu jadi soalnya adalah pasangan yang baru menikah mendapat pinjaman perumahan dari bank sebesar 100 juta. Bunga yang berlaku adalah 14%. Lakukan pertanyaan A sampai E dari soal 1. Jadi dari yang diketahui kita disuruh untuk menjawab ini pertanyaan dari A sampai E. Oke, jadi yang pertama, seperti biasa kita tulis aja dulu apa yang diketahui dari isi soal. Di sini itu yang diketahui ada pasangannya kan pinjam uang sebesar 100 juta. Berarti kan itu adalah nilai uang sekarang. Berarti itu adalah PV. PV sama dengan 100 juta. Kemudian I-nya sama dengan 14%. Terus yang pertama, tentukan besar pembayaran jika pinjaman tersebut dibayar pada akhir tahun ke-10. Pada akhir tahun ke-10 berarti ini adalah ditanya pakainya compounding factor. Kita lihat rumus compounding factor for 1. Nah, kita tinggal masukin dari yang udah diketahui. Di sini PP-nya itu 100 juta. Kemudian I-nya 0,14 dan N-nya itu di sini diminta pada akhir tahun ke-10, berarti 10. Nah, jadi hasilnya itu sebesar 370.722.131. Terus selanjutnya yang B, tentukan besar angsuran jika pinjaman dibayar secara angsuran selama 10 tahun. Jadi ditanyanya kan angsuran, berarti pakai rumus yang capital recovery factor. Nah, kalau tadi kan yang A itu ditanyanya totalnya ya langsung sekaligus. Kalau ini itu angsurannya, besar angsurannya selama 10 tahun. PV-nya 100 juta. I-nya 0,14. N-nya 10. 0,14. Nah, untuk angsurannya per tahun itu di sini didapat hasil sebesar 19.171.354. Nah, ini untuk jawaban yang B.
Selanjutnya kita lanjut yang C. Bila angsuran dibayar selama 5 tahun, mulai akhir tahun ke-6, tentukan besarnya angsuran. Berarti kita harus cari dulu berapa nilai uang pada sampai tahun ke-5, terus baru kita hitung angsurannya. Jadi gini. Yang pertama, kita hitung dulu sampai tahun ke-5 itu berapa nilai uangnya. Berarti kita pakai compounding factor for one. Kita pakai ini. Nah, jadi PV-nya kan 100 juta. Terus I-nya di sini I-nya 0,14 dan N-nya berarti kan sampai tahun ke-5, berarti N-nya itu sampai tahun ke-5 mulai akhir tahun ke-6, berarti kan masuknya tahun ke-6. Karena di sini itu bilang soal dibayar selama 5 tahun, mulai akhir tahun ke-6. Berarti sampai tahun ke-6 dong, berarti ada 6 tahun. Kita mencari future value-nya dulu. Nah, jadi sekarang kan kita udah dapat nih nilai uang di tahun ke-6 karena di sini kan dia mintanya akan bayar angsuran selama lifetime mulai akhir tahun ke-6. Berarti nilai untuk tahun ke-6 itu sebesar 219.497.262. Terus kita cari untuk angsurannya. Nah, angsurannya itu kita pakai rumus ini. Nah, tapi untuk PV-nya atau present value-nya itu kita pakai yang udah kita cari tadi, ini pakai 219 juta. Karena apa? Karena kan di sini dia bilangnya di soal dibilang mau dibayar mulai akhir tahun ke-6. Jadi makanya kita pakai yang ini. Dikali I-nya 0,14 untuk N-nya itu 5 tahun. Karena di sini itu dijelasinnya dia membayarnya atau mengangsurnya itu selama 5 tahun. 0,14 5. Nah, jadi di sini itu udah didapat angsuran setiap tahunnya yang dimulai dari tahun ke-6 itu sebesar 63.935.940. Jadi ini ya besar banget ya dari yang sebelumnya 100 juta. Dari yang sebelumnya 100 juta itu kalau di tahun ke-6 jadi 370 juta. Terus kalau diangsur jadi 63 juta per tahun selama 5 tahun. Oke, kita lanjut untuk yang D. Nah, jadi untuk menjawab yang D itu berarti kita hitung beban bunga. Ini kan dia bayar bunga
dari tahun 1 sampai tahun kelima. Berarti bunga sama dengan bunganya 15% dikali dengan 100 juta. Jadi 15% dikali 1 juta sebesar 15 juta. 15 juta ini bunga per tahun. Nah, selanjutnya untuk menentukan besarnya angsuran pada akhir tahun ke-6 hingga akhir tahun ke-15 itu kita pakai rumus yang capital recovery. Oke. Jadi ini 100 juta dengan bunga tadi 15% ya, berarti 0,15 karena dari tahun ke-6 berarti kan tahun ke-6 sampai tahun ke-15 berarti kan itu 10 0,15 Nah, jadi didapat hasilnya itu sebesar 19.925.206. Nah, itu untuk angsuran per tahunnya. Terus selanjutnya yang E. Untuk yang E di sini tuh berapa? Jika bunga selama grace period 12%, tentukan pada besarnya angsuran yang harus kita harus cari beban bunganya dulu. Bunga sama dengan 12% dikali 100 juta. Itu hasilnya 12 juta. Ini adalah jumlah bunga per tahun. Dan berapa beban bunga yang harus dibayar setiap tahun. Tentunya pula besar angsuran yang harus dibayar setelah grace period. Berarti untuk besar angsuran setelah grace period itu caranya sama kayak gini. Hasilnya juga sama. Karena kan di sini tetap dihitungnya itu present value-nya itu 100 juta. Sampai pada akhir tahun ke-15 dari tahun ke-5. Jadi jumlah tahunnya atau N itu 10. Jadi untuk yang jawaban E ini jumlah angsurannya sama kayak yang D. Oh iya, buat teman-teman yang masih bingung kenapa di sini itu PV-nya itu tetap 100 juta, padahal itu kan dibayar pada akhir tahun ke-6. Kenapa? Karena kan grace period itu maksudnya periode penangguhan. Nah, pada 5 tahun pertama itu pasangannya ini itu dia tuh cuma bayar bunganya aja di 5 tahun pertama. Terus untuk pokok pinjamannya dia bayar setelah akhir tahun ke-6. Jadi untuk pokok pinjamannya tetap dong 100 juta karena udah nggak ditambahin bunganya lagi. Bunganya udah dibayar di 5 tahun pertama. Jadi itu alasan kenapa untuk PV-nya itu di sini tetap 100 juta padahal itu di akhir tahun ke-6. Jadi karena bunganya udah dibayar duluan gitu loh. Oke, kita lanjut aja ya ke soal berikutnya. Di sini jadi di soal berikutnya di sini tuh seorang pengusaha meminjam uang sebesar 250 juta kepada suatu bank dengan tingkat suku bunga 16%. Sebenarnya soalnya juga nggak jauh beda ya sama tadi. Berarti diketahui itu ada PV
sama dengan 250 juta dengan tingkat suku bunga sama dengan 16% per tahun. Yang A, bila pinjaman dibayar sekaligus pada akhir tahun 2021 atau awal 2022, berapa besarnya pembayaran pinjaman tersebut? Berarti kita pakainya compounding factor for one. Oke, berarti kita pakai yang ini lagi. Sebenarnya ini sama sih ya sama yang tadi. Nah, jadi di sini untuk tahunnya, berapa tahunnya kita lihat dari sini. Per tahun, pada tanggal 1 Januari 2007, terus akan dilakukan pembayaran itu pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2002. Berarti kita bisa hitung dari 2007 ke 2021 itu ada berapa tahun? Nah, ada 15 tahun. Nah, sama dengan jadi jika dibayar sekaligus, pada tahun ke-15 itu sebesar 3.315 juta. Wow. Selanjutnya untuk yang B, kita lanjut yang B. Di sini itu yang B, bila pinjaman dibayar dengan angsuran selama 15 tahun dimulai akhir tahun 2007. Berarti dia akan mengangsur dimulai dari tahun pertama ya. Berarti kita pakainya yang capital recovery factor. Nah, jadi di sini hasilnya kurang lebih angsuran tiap tahunnya itu sebesar 45 juta. Nah, untuk yang C yang terakhir di sini, bila pinjaman dibayar selama 15 kali tiap tahun, tetapi perusahaan diberi grace period selama 2 tahun. Dan selama grace period bunga tidak dibayarkan. Berapa angsuran tiap tahun yang harus diangsur setelah grace period berakhir? Berarti kita tuh harus cari dulu, karena bunganya nggak dibayarkan, berarti kita harus cari nilai uang di tahun kedua. Berarti kita pakai FV. Oke, kita pakai ini. PV-nya 250 juta, I-nya 0,16, dan N-nya 2, karena yang tidak dibayarkan selama 2 tahun. Nah, di sini tuh didapetin hasilnya kurang lebih 335 juta. Coba. Nah, lebih tepatnya itu 336.400.000.
Nah, setelah ini kita baru cari angsuran. Kita cari angsuran yang dimulai kita cari angsuran di sini yang dimulai dari grace period, berarti dari 2 tahun. Berarti 2 tahun ke 15, berarti itu kan ada berarti sisanya itu kan berarti 13 tahun. Berarti kita hitung menggunakan capital recovery. Nah, kita pakai ini jadi PP-nya kita pakai 336, 400.000, I-nya 0,16, N-nya berarti 13 ya. Karena 2 tahunnya udah dibayar. Ini 0,16. Nah, hasilnya itu didapat sebesar 62.968.735. Itu yang dibayarkan per tahun setelah grace period. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari aku tentang pembahasan mengenai pembayaran pinjaman kredit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.